Hari ini saya semangat banget nih buat ngobrol sama teman PPI ini, kali ini dari Brunei Darussalam, dengan Mas Khairul Akbar Huta Galung, ini Ketua PPI Brunei Darussalam, dan sudah tersambung dengan kami via Zoom. Jadi kita sapa saja langsung. Halo, wah kalau manggilnya Khairul Akbar Huta Galung, saya harus manggil Bang nih ya, soalnya karena ada marganya ya. Halo Bang Akbar. Halo Kak Dora, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Horas dulu ya, sesama warga Batak nih ya. Horas. Gimana nih kabarnya di Brunei? Alhamdulillah, kabar saya dan juga teman-teman di sini dalam keadaan fit dan normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan mau ngobrol nih soal belajar di Brunei nih. Nah, tapi sebelum mengulik lebih jauh ya, pengen tahu juga nih, Bang Akbar ini di Brunei ambil jurusan apa dan sudah berapa lama studi di sana? Ya, untuk saat ini saya mengambil program Master S2 di University Sultan Syarif Ali Islamic Brunei Darussalam dengan mengambil fokus studinya di teologi, dan saat ini sudah berjalan 1 tahun dan 8 bulan saya di Brunei Darussalam. Gimana, betah nggak nih di Brunei ya? Ya, alhamdulillah kerasan untuk tinggal di Brunei Darussalam ya. Sampai saat ini kami belum pulang karena memang terkendala beberapa waktu itu ada COVID ya. COVID, jadi penerbangan strict dan juga dinasehatkan untuk tidak keluar ataupun masuk ke dalam Brunei Darussalam 1 tahun silam. Oke. Dan juga karena kondisi Brunei juga nggak jauh berbeda ya dengan Indonesia, jadi adaptasinya nggak terlalu besar begitu ya Bang Akbar ya? Betul, karena di sini masih rumpun Melayu ya. Jadi untuk beradaptasi tidak jauh berbeda dengan situasi yang berada di Indonesia, Malaysia ya. Sama satu rumpun kita sini. Jadi nggak ada kesulitan soal cuaca, makan, bahasa juga tidak terlalu ya. Ada nggak kesulitan lainnya mungkin yang dirasakan oleh Bang Akbar nih? Kalau untuk beradaptasi itu secara global itu masih aman dan juga gampang untuk beradaptasi, baik dari makanan atau fashion atau bahasa ya, karena bahasa memang tidak jauh berbeda, menggunakan bahasa Melayu di sini. Nggak ada kesulitan yang berarti ya studi di Brunei ya? Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah tidak ada kesulitan. Dan juga memang banyak mahasiswa atau pelajar Indonesia di sana, jadi nggak perlu banyak waktu ya untuk menyesuaikan diri ya Bang Akbar ya? Benar. Kalau mahasiswa atau pelajar sendiri kira-kira ada berapa banyak di Brunei? Ada 100.000? Untuk saat ini memang tidak banyak ya untuk mahasiswa. Tercatat saat ini masih di bawah angka 100, yaitu tepatnya 68. Dan juga 68 ini tidak semuanya yang berada di Brunei, melainkan ada sebagian yang belajar melalui online, itu di Indonesia. Dan juga sebagiannya berada di Brunei itu sendiri. Jadi memang masih memperbolehkan ya universitas di Brunei untuk menjalankan studi via online. Betul. Betul sekali. Jadi memang ada kewajiban kalau untuk belajar secara fisik atau datang itu minimal 6 bulan. Nah, jadi memang para student itu diwajibkan hadir di negara Brunei untuk bertatap muka selama 6 bulan. Selebih daripada 6 bulan itu mereka boleh meninggalkan atau melanjutkan belajar secara online. Itu khususnya untuk student dari master dan PhD. Oke. Kalau untuk S1 beda lagi? S1 ya diwajibkan untuk datang dan bertatap muka secara langsung di sini. Oke. Boleh cerita nggak nih, Mas Bang Akbar, kebiasaannya Bang Akbar, ini untuk studi masternya ini beasiswa atau secara pribadi? Memang agak
perlu ada penjelasan ya untuk terkait dengan biaya funding yang saya terima. Memang pertama saya melakukan apply beasiswa, dan juga ternyata diterima oleh self funding. Nah, ketika itu saya datang ke Brunei dengan self funding. Namun berjalannya waktu, setelah masuk ke semester 2, saya mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh kampus gitu. Jadi dibebaskan daripada tuition fee-nya. Adapun untuk akomodasi dan juga living cost itu tetap pada pribadi sendiri. Apakah semua universitas di Brunei seperti itu atau berbeda tergantung universitasnya? Mungkin akan coba kita sharing ya dalam masalah beasiswa di sini. Yang perlu diketahui oleh teman-teman juga bahwasanya beasiswa yang ditawarkan oleh Brunei itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya itu dari government, yang kedua itu dari kampus UBD. Nanti kita coba ulik lebih jauh daripada BDJS. Nah, BDJS itu memang diperuntukkan oleh semua negara yang berada di ASEAN, Commonwealth, dan OKI. Kemudian untuk dalam tahap BDJS, yaitu Brunei Darussalam Government Scholarship ini diperuntukkan hanya jenjang setara 1 dan setara 2. Adapun setara 3 mereka tidak memprovide. Itu akan di-provide oleh pihak kampus UBD. Untuk kira-kira ya persyaratan secara umum untuk usia itu yang ingin mengapply pada S1 degree itu antara 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, itu diploma gitu, satu. Adapun untuk master itu tidak boleh lebih daripada 35 tahun. Nah, dan juga ada persyaratan yang ketiga ini non-permanent residence. Nah, karena Brunei sendiri itu pun memberikan beasiswa kepada tempatan para orang Brunei asli itu sebesar adalah allowance-nya itu 58, maka tidak diperkenankan untuk orang tempatan. Jadi untuk jenjang akademik itu yang ditawarkan oleh government itu S1 dan S2. S2 ini ada tiga model. Yang pertama itu coursework, kedua coursework and dissertation, yang ketiga adalah research. Nah, mungkin itulah program yang ditawarkan oleh pihak government scholarship Brunei. Jadi untuk silakan Bang Akbar. Jadi untuk yang jenis scholarship yang satu lagi yang ditawarkan oleh pihak kampus yaitu UBD itu diperuntukkan oleh S3 atau Philosophy of Doctor. Nah, di situ ada 3 jenis juga. Yang pertama UGS, UGRS, dan juga UBD Bursary Award. Dari situ ada dapat ya tuition fee-nya, dapat living cost-nya. Jadi masing-masing ada dapat uang sakunya berbeda-beda sih. Jadi memang tergantung kita mau pilih yang jalur mana begitu ya, Bang Akbar ya. Betul. Lalu untuk kemampuan bahasa sendiri tidak diharuskan ya untuk TOEFL atau seperti apa nih, Bang Akbar? Untuk yang TOEFL dan IELTS ya itu tergantung kepada kampus atau lembaga pendidikan mana yang kita tuju. Jadi memang secara umum memang memberikan standar itu 550 untuk yang TOEFL, ataupun IELTS itu 6.5. Untuk di sini ada 5 lembaga pendidikan ya, Mbak. Yang pertama itu ada UBD, University Brunei Darussalam. Yang kedua itu UPSB, College University Perguruan Agama Sri Begawan. Yang ketiga ada University Teknologi Brunei. Yang keempat ada University Islam Sultan Syarif Ali. Yang terakhir adalah Politeknik Brunei. Dulu pada awalnya memang induknya adalah dari UBD karena dia establish tahun 1985. Dari UBD ini adalah hadir UPSB, UTB, UNISA, dan Politeknik. Dan ngobrolin soal studi di Brunei sendiri nih, ini akan selesai ya? Kalau master itu sekitar 2 tahun ya, Bang Akbar ya? Berarti Bang Akbar hampir selesai nih?
Betul Mbak, jadi memang durasinya itu diberikan 2 sampai 3 tahun. Oke. Tapi memilih untuk lebih cepat dong tentunya ya. Betul, untuk ya lebih cepat dan juga biar cepat selesai dan juga ya, untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke. Untuk bahasa sendiri di kampus menggunakan bahasa Melayu atau bahasa internasional, bahasa Inggris? Jadi ada 3 bahasa di sini Mbak. Untuk yang kita belajar di kelas itu ada 3 bahasa. Khususnya di kampus yang saya sedang studi ya, itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi dosen itu menjelaskan menggunakan 3 bahasa ini. Karena studennya itu dari berbagai macam negara ya, jadi memang presentnya lebih prefer kepada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Dan memang semboyan daripada Sultan itu adalah untuk memperlakukan dan menerapkan bahasa Melayu agar tidak lupa kepada bahasa aslinya. Ya, dan karena masih dalam situasi pandemi, jadi memang masih diperbolehkan untuk baik itu secara online maupun juga bisa ke kampus. Tadi 6 bulan ya? Ya, Bang Akbar ya. Jadi memang banyak juga ternyata teman-teman yang juga masih online juga ya di Indonesia ya, belum ke sana begitu kan? Ya, ada sebagian yang masih belajar di Indonesia. Jadi sudah 1 tahun 8 bulan di Brunei, berarti Lebaran juga di sana. Betul ya. Di sini. Gimana nih rasanya jauh dari keluarga? Kangen makanannya apa, lebih kangen apanya nih? Kalau makanan tetap ya, lidah kita kan lidah Indonesia memang sangat berbeda sekali gitu. Yang biasa kita ada dengan spicy ya, pedas, dan juga di sini lebih banyak kepada manis gitu. Oke. Tapi memang untuk rasa agak dekat lah, cuman lebih kepada itu pilihan ya, untuk yang pedas atau apa itu kan pilihan. Tapi lebih banyak di sini adalah manis. Manis ya. Kalau lidah Sumatera itu kan pedas, lalu juga bumbunya kan harus kayak rempah ya. Betul kan Bang Akbar ya? Kalau di sana akan terasa jauh berbeda kan rasanya. Apakah di sana juga kaya dengan rempah-rempah untuk makanan-makanan khas Brunei sendiri? Makanan khas Brunei memang menggunakan banyak ya bumbu juga ya. Tapi tergantung kepada dia yang punya masak, dia punya resep gitu. Untuk makanan tradisional tersendiri itu tidak jauh berbeda ya dengan makanan tradisional yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di pada NTT pun agak ada kemiripan untuk makanan tradisional. Jadi seperti gulai-gulai itu pasti ada lah ya di Brunei begitu ya, kuah kuning. Betul. Jadi lapar ya kalau ngomongin makanan nih, jam-jam rawan ya. Lalu untuk tadi sempat kita pendengar kita juga sempat chat-chatan ya dengan Bang Akbar ini. Salah satu yang membuat studi di Brunei itu menarik dibandingin tempat lain karena memang situasi atau kondisi suasana itu relatif aman ya, tidak ada hiruk pikuk politik atau apapun itu. Betul ya Bang Akbar ya? Betul. Karena di sini memang satu untuk kekuasaannya ya bersifat satu ya, kesultanan di sini. Jadi semua kebijakan dan juga semua policy itu langsung dari satu pintu. Nah, yang adapun bawahannya langsung mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpinnya. Kemudian juga untuk safety itu sangat nyaman sekali kalau di sini. Kita walaupun berjalan malam hari itu tidak, untuk tingkat kriminalitas itu sangat rendah di sini. Jadi memang beberapa toko atau beberapa mall atau market itu memang sudah tutup. Tapi untuk segi keamanan itu ada beberapa polisi itu patroli. Jadi kita misalkan jumpai atau apa, ada mereka berpatroli. Jadi untuk kenyamanan
saya rasa di sini memang sangat bisa diapresiasikan, sangat minim untuk tingkat kriminalitas. Oke. Jadi cukup aman lah begitu ya kalau seandainya mau ya cari udara segar ya malam-malam ya, mungkin bosan di kosan gitu. Lalu untuk masyarakatnya sendiri ya, kalau Indonesia kan tergolong masyarakat yang sangat ramah ya, gampang murah senyum. Kalau di Brunei sendiri masyarakatnya seperti apa? Ya, sebagian besar di sini masyarakatnya itu memang berbangsa Melayu dan juga menerapkan sifat ramah tamah. Jadi ada senyum, sapa, masih ada yang berlaku di sini. Terutama untuk orang-orang yang tua ya, untuk orang tua itu mereka memang sangat mengapresiasi kepada budaya yang melantunkan sopan santun, dan juga ketika kita tegur sapa itu mereka senyum gitu. Jadi ya, kita pun merasa oh ini samalah dekat dengan kultur Indonesia. Ya. Kalau di sana ini Bang Akbar tinggal di mes atau semacam tempat tinggal khusus yang disiapkan oleh universitas, atau memang ngekos sendiri di luar universitas? Untuk tempat tinggal masing-masing daripada lembaga pendidikan universitas itu menyiapkan asrama atau hostel. Okay. Jadi memang targetnya adalah diperuntukkan untuk mahasiswa internasional, dan juga itu juga tidak mengambil masa yang lama ya, karena kita bisa berjalan kaki untuk menuju kepada kelas-kelas kita. Adakah aturan-aturan khusus di sana karena ini kesultanan ya, atau seperti apa untuk aturan-aturan tersendiri? Ada aturan tertentu untuk warga negara asing yang harus diikuti, Bang Akbar? Oke, untuk peraturan memang sangat ketat sekali di sini. Terutama kita membahas kepada para pelajar ya, karena para pelajar di sini dilarang ya untuk melakukan bekerja baik full time maupun part time. Nah itu memang peraturan yang sangat strict sekali yang diberlakukan oleh pemerintah Brunei. Jika kedapatan akan atau tidak diindahkan peraturan yang diberikan, maka dengan tegas pemerintah dari Brunei itu bisa menindaklanjuti. Kemudian juga beberapa peraturan yang memang ini agak jarang ya di negara-negara lain itu adalah no smoking ya. Jadi merokok itu ketika kita masuk bandara itu yang hal yang dipertanyakan adalah rokok itu, apakah Anda membawa rokok? Nah, itu sangat diwanti-wanti agar bersih daripada hal yang seperti itu. Oke. Tapi di sana berarti tidak ada tempat atau tidak disediakan tempat untuk merokok? Memang tidak dibenarkan untuk di seluruh penjuru Brunei Darussalam ini diberlakukan tidak dibenarkan untuk merokok. Jadi sama sekali nggak ada yang ngerokok di Brunei? Ya untuk hal seperti itu mungkin bisalah kan orang untuk ya miliki sendiri ya. Ya kita bisa memahaminya lah ya. Oke, itu hal yang unik sekali ya. Tadi dilarang bekerja untuk para pelajar dan juga merokok, apalagi buang sampah sembarangan ya. Itu pasti ketat sekali tuh di Brunei ya, Bang Akbar ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Akbar sudah bercerita nih sama kami nih, saya dan para pendengar Voice of Indonesia. Menarik sekali. Lalu apa nih yang Bang Akbar mau sampaikan nih ke teman-teman khususnya yang mau studi di luar negeri, khususnya Brunei? Oke, mungkin pesan ya daripada kami selaku pelajar di sini perwakilan adalah siapkan yang namanya mental ya, karena boleh jadi adalah merupakan perjalanan jauh daripada tempat tinggal kepada negeri baru. Tapi yang menjadi poin plusnya yang di negara Brunei itu ketika ada emergensi, khususnya untuk yang sudah berkeluarga, itu ketika ada emergensi itu lebih mudah untuk
pulang kembali karena memang flight di sini pun tersedia available. Itulah mungkin poin plus bagi orang yang sudah berkeluarga. Dan juga untuk persiapannya agak ini ya dipersiapkan untuk bahasanya gitu. Karena memang kesehariannya pun kita bertemu sapa dengan orang yang selain Indonesia, dari Arab, Afrika, kemudian dari Malaysia, dan mereka menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab di sini. Oke, jadi ada tambahan bahasa Arab ya, begitu ya? Betul. Ya, terima kasih Bang Akbar atas waktunya. Sukses selalu di sana. Semoga cepat kembali ya ke tanah air nih. Siap, terima kasih kembali Kak Nora. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jakarta. Ini kampungnya di mana Bang Akbar? Saya kampungnya di Sibolga, tapi Aduh. sudah lama di Jawa Barat. Sudah lama di? Saya di Jawa Barat sudah lama. Jawa Barat di mana? Garut? Di Bogor. Oke, di Bogor. Kampungnya di Sibolga. Jauh saya kalau jadi ngobrolin kampung ya pendengar ya. Senang soalnya kalau ketemu keluarga Batak ya. Ya, terima kasih ya Bang Akbar. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana ya. Siap. Kasih kembali sudah di-invite dan juga diberi kesempatan untuk kita bertegur sapa ya, walaupun secara virtual kali ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi saya dengan Khairul Man Akbar Hutagalung selaku Ketua PPI Brunei Darussalam. Tadi ngobrolin serunya ya belajar atau studi di